show Kamila itu di On TV. Ada saja masih bersama Ramli dan Felix dan juga tetamu hari ini yaitu Dr. Wan dan juga Azira. Azira, oke. Macam kuat sikit kok. Nama betul-betul Oh Azira. iya, sesuai dokter. Oke. Nama betul-betul Azira. Ada Nur lah di depan. Nur Azira. Ya, Nur Azira. Oke. Binti Arbi, Muhammad Arbi. Arbi. Ya. Asal Asal dari Sipitang. Spitang. Ya. Aduh, oke. saya nih Azira, saya ada satu masalah tuh. Ya. Saya ada macam masalah sakit cinta, Pak. Oh. Jadi kira kalau Azira beli rawat, kira minta rawat gitulah. Macam mana mau rawat? Macam ada masalah sakit Ya, cinta nih. putuskah bergaduh dengan kekasih? Macam mana merawat? Boleh kah jangan masuk campur dulu? Oke, kamu aturlah. Masalah cinta paling besar itu tahu saya pun tidak pandai juga lah mau merawat. Tidak pernah jumpa lagi. Bukan tidak pernah jumpa, selalu jumpa tapi saya pun tidak ubat. Ataupun mungkin dalam hati si Azira lepas inilah belakang tabir dia bilang baru kita bincang dia bilang. Nih, geng, kau terlampau bergurau, geng. Dia tidak layak digurau, mau dikasih serius. Wow, indahnya pemandangan. Oke lah, Rupanya si dokter. Azira tidak boleh merawat penyakit cinta. Ya. Jadi sekarang nih dokter pula macam mana? Dokter, ini serius sedikit. Agak serius. Oke. Seorang dokter itu kan dia mesti ada stres juga kan? So how you handle that stress kalau sebagai seorang dokter? Stres, sebenarnya memang Makan obat kah ataupun dia beginilah, senang cerita. Saya kasih umum kira-kira general. Semua jenis kerja pun ada stres. Yes. Kalau saya mau cakap dokter tidak stres, menipu juga kan. Kalau enggak juga terpancar bersilau kamu nampak. Kan? So macam mana mau handle? geleng kepala kameramen? Iya. Ada kameramen macam balik-balik begini ya, saya tengok. Nanti kita kasih beli dia cermin mata Ray-Ban. Kasih gelap sedikit. Ya. Oke, macam mana tuh dokter? So kalau mau handle itu stres, bagi saya number one kena berpikiran positif. Number two kita kena ada hobi. Ingat. Okay? Kalau saya sendiri saya ada hobi saya tersendiri. Hobi Kalau, apa tuh dokter? hobi saya boleh. Tidak akan bawa Azira keluar hobi. Itu kau yang bawa dia keluar bukan saya. Jangan Kasih pinjat masalah. kau ini. Saya boleh lah, saya main, I play my gitar, saya main alat musik, menyanyi, saya menyanyi sendirilah sebab kalau saya menyanyi di luar orang bilang baca buku. Lepas itu kadang-kadang sekarang bolehlah adalah jinak-jinak kita main dengan sukan merimbas rumput lah. Oh, suka merimbas. Merimbas rumput. Saya panggil rimbas rumput sebab orang lain rimbas-rimbas bola dia terbang. Saya rimbas-rimbas rumput yang pindik, bola masih sana. Iya, rumput. Itu masalahnya rumput yang pindik, tidak berapa pindik. Masalahnya yang di atas yang terlalu pindik. Ya. Oh, tidak. Ada. Pandai. Dia merimbas terkena sini. Gini, jadi sini yang kurang. Dah dokter kurang-kurang. Oke, dokter itu untuk dokternya cara lah kan. Macam-macam. Azira pula? Oh, belum lagi. Azira nanti. Oke. Itu Kita bagi dia ketenangan dulu. oke, tenang lo Azira. Ya. Oke. Sebab benda baik tidak boleh terburu-buru. Ya. Oke, dokter. Nasihat kepada kita punya penonton, kan pengikut setia On TV ini yang mungkin sekarang ini tengah stres. Apa first step diorang, second step dan seterusnya untuk kasih rilis diorang punya stres tuh? Yes. Oke, sebenarnya dia senang. Tatkala kita stres, kita kena perkara pertama kita duduk, kita bertenang. Duduk, bertenang. Alright. Dan kita cari apa punca masalah stres tersebut. Dan ingat, dalam dunia ini tiada barang yang tiada jalan penyelesaian. Betul. Semua barang ada jalan penyelesaian. Kena cari lah kan. Ya, kita kena cari, kita kena usaha. Dan yang paling penting sekali pada akhirnya kita minta sama Tuhan. Yes, itu yang paling penting. Betul. Oke, kita pergi ke Azira lah. Azira sebagai staff nurse kan, ditunggu nih. perkara apa yang paling buat stres sekali masa bekerja tuh? Mencintai dia kan. Stres deh, geng. Belum mencintai, memikirkan dulu. Oke. Biasanya. Perkara paling Karena apa stres. sakit? Karena apa? Karena apa sakit?
itu jatuh nomor Bikin satu panas lah. kan, Dak? Mesti ada tuan. Tidaklah, itu sudah kita kerjakan. Perkara yang menstreskan sepanjang saya bertugas ni lah, saya rasa kurang masa untuk diri sendiri lah, itu saja. Kurang masa sebab kita kerja kadang-kadang tidak tentu masa. Kalau shift. kalau Tidak macam dulu lah kan. Ya, Kalau- biasa lah. Jadi Felix, kamu pikir 2-3 kali ataupun 10 kali kau tengok dia bilang untuk diri dia pun dia tidak masalah. itulah. Jadi sekarang begini. Tapi saya ada masa untuk dia. Tapi betul lah. Bila dia mengaku tidak cukup masa, kita boleh kasih. Ya. Bila? Lama habis. Oke. Oke, kita bagi dia ketenangan gini bikin stres orang Iya, nih. iya, iya. Sudah dia tenang sikit tadi, rupanya kita kasih stres lagi. Iya. Apa benda yang paling menyakitkan bila jumpa pesakit? Ada pernah melalui kah macam pesakit itu Marah-marah. marah-marah? Ya, itu selalu terjadilah. Kita sudah rawat, sudah cakap baik-baik dan kita kena marah. Tapi Macam mana menghandle? handle, ingat saja kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kita ada keluarga, kita ada Tuhan. Jadi apa-apa saja yang pesakit buat dengan kita reda saja, anggap saja. Diorang tidak sehat, diorang sakit. Itu sajalah. Positif. Ya. Jadi kau rasakan kami dua nih sehat kah sekarang? Positive vibes, sangat sehat lebih. Lebih sehat sudah. Sangat Oke, sehat, syukurlah. jangan harap mau dia rawat. Wah, lama. Dokter benda jelas. Manusia biasa apa? Manusia. Insan biasa. Insan biasa. Hashtag. Ah, Dia bukan limited edition juga. Iya. Oke. Jadi Oke. Kita mau tanya yang lagi yang lagi serius lah, serius. serius sedikit. Ini balik pasal balik juga tidak serius tuh. enggak, ini serius. Oke, yang serius lah betul-betul lah. Kita balik kepada COVID. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Ada boleh baca, tapi lain lah kalau dokter sendiri yang bercakap kan. Orang mudah membaca begini, Ging, bukan begini. Ya. Oke. Saya Simptom. sudah cakap kita masih muda membaca begitu Begini, banyak. begini. Apa simptom Anda sedang dihinggapi oleh virus COVID-19 ini? Alright, okay. Simptom-simptom dia kita harus berhati-hati lah, okay. Ada simptom tidak semestinya ada, tapi kita harus alert, alright. Antara simptom-simptomnya, of course, batuk, selesma, sakit tekak, okay. Demam, okay. Lepas tu sesak nafas, dan ada yang kadang-kadang diorang tidak perasan sebenarnya mereka hilang deriak bau. Wah. Oh, masih bau. Ya. Begitu lah. Ya, Okey. diorang hilang deriak bau. Itu adalah antara simptom-simptom dia lah. Hilang tidak bau. Ya. Ada juga ada tuh yang sampai muntah-muntah, ceret beret atau semua. Itu yang over sudah. Yang awal nih dokter Awal-awal ceritanya lah, awal ya. kan. Jadi kalau dia orang ada simptom itu apa yang patut buat? Kalau ada simptom-simptom tersebut, perkara yang paling simple adalah pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan. Tidak semestinya COVID sebab kita dari dulu memang kita ada penyakit batuk selesma kan. Iya. Tapi Pergi klinik juga Pergi kan? klinik juga. Tapi kadang-kadang dalam zaman sekarang ini kita lihat ada yang takut dan tidak berani dan tidak yang paling penting jujur lah. Betul. Ya. Ada juga yang takut nanti saya tahu saya punya penyakit apa. Bagus lagi saya diam-diam di rumah lah. Sebab penyakit betul. ini boleh dirawat kan. Jadi kalau daripada duduk diam-diam di rumah dan menyebarkan kepada orang lain, bagus kita dirawat kan. Betul. Supaya kita tahu awal dia macam mana. kan. Oke, betul. Kita mau tanya si Zira juga. Zira, apa simptom-simptom kalau orang tuh sudah jatuh hati sama kita? Contohnya lah, bagi pengalaman Zira lah. Simptom, dia diamlah. Dia diam. Bagus dia diam. Oke. Dia diam-diam masih orang Dia diam-diam. Dia Oke. diam-diam. Kita akan kembali lagi selepas ini. Teruskan menonton On TV. Ada saja. Kembali lagi bersama Felix dan Ramli Carlo. Di talk show Kamila itu On, On TV. TV. Ada saja. Dan masih lagi bersama dengan Dr. Syarhan ataupun Dr. Wan dan juga staff nurse Azira. Azira. Oh, salah. Azura. Azura. Salah. Kita mau tanya sebelum kita tanya yang soalan yang memang dalam senarai mau Yes. ditanya nih. Pasal face mask tadi itu, dokter. Ya. Jenis-jenis pelitup muka nih. Yang sesuai. Ada yang klinikalnya tadi itu. Ya. Ada juga yang pakai macam-macam desain. Apa pandangan dokter nih? Pada pandangan saya, sebenarnya setiap face mask itu dia ada function dia lah. Okey. Okay.
So yang diberi kelulusan oleh pihak kesehatan yang sudah dites, sebenarnya memang kita sekurang-kurangnya memakai surgical face mask. Walau bagaimanapun kalau terpaksa, kalau sudah tiada memakai kita pakai itu yang berdesain-desain itu, cara handling dia kena betul lah. Macam mana cara handling yang betul? So kiranya kalau pakai bila sudah kotor, bila sudah basah, kena kasih bersih lah, cuci lah. Tapi kita kena sedar dia punya tahap untuk mempertahankan ataupun melindungi kita. Tahap perlindungan dia memang berbeza lah dengan yang 3-ply mask, surgical mask. Memang lebih lemah lah sebenarnya kan. Ya, dia ada kurang sedikit, melainkan ada juga yang saya tengok yang dia ada desain, tetapi sebenarnya dalam desain tersebut dia ada filter-filter yang memang diberikan lah. So yes. Jadi paling selamat digunakan Paling selamat digunakan as simple as surgical mask. Tidak Okay. perlu itu pasal emas. Satu lagi lah. Last. Saya mau tanya dokter nih. Saya mau tanya dua-dua lah. Mana-mana yang boleh jawab soalan saya lah. Kan? Dokter lah, Oke, Azira dokter lah. punya. Oke. Oke. Oke, ini pasal apa namanya? Penembak nih. Pengimbas suhu nih. Pengimbas suhu nih. Termometer. Pengimbas suhu. Ini pengalaman saya lagi nih. Baru-baru saya pergi satu supermarket. Jadi masuk tuh kan kena cek. Jadi ada di depan saya nih, dia cek tangan dia gini. Dia cek kan ada yang berdiri punya, bukan pistolnya tuh kan. Ada yang dikasih berdiri di situ. Oke. Jadi orang semua begini. Jadi yang satu nih, dua orang nih dia kasih gini tangan dia. Jadi dia ada bacaan juga kan? Dia ada bacaan juga. Jadi Betul kan? sudah ada tertulis di situ, orang bagi sign di situ lah. Tidak boleh tangan dipangkas. Gini, masih di sini. Jadi orang tuh berkeras juga, tidak mau lah sinilah. Dia bilang, jadi saya tanya, kenapa pakai tangan? Orang takut gila kali. Ini saya bingung. Kenapa sampai orang cakap takut gila? Sebenarnya Kan selama ini kan pakai di kepala. Lepas itu ada yang pakai tangan. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang kita lihat orang sebarkan mengenai termometer tersebut, sekiranya ditembak orang Ada cakap, gelombang. ada gelombang, Radiasi. ada pun radiasi, semua tu kan. Dia bila terkena dengan kepala, sebenarnya dalam termometer tu bukan dia mengesan suhu, kiranya pancaran infrared daripada badan kita, dia kesan, bukan dia memancarkan. Bukan yang memancarkan. Ya, so sebenarnya Dia dia tarik menjadi lah. masalah. So memang tidak dinafikan dia orang cakap tembak di tangan pun boleh baca suhu, tapi semua Yang lebih tepat ya dia lebih melainkan satu hari nanti diciptakan kalibrasi pada suhu di tangan. Nah, sebab barang tu sudah diciptakan di dikalibrate kepala. Nah, dikalibrate Okey, di sana. Ingat tuh, dokter bilang dia detect, bukan memancar kan, dia detect infrared daripada dalam badan kita, bukan memancarkan. Kalau mau Jadi cerita gelombang, banyak barang lagi ada Ya. gelombang. Tapi kenapa di sini, dokter? Kenapa bukan di sini kah? Di sini? Kalau di sini Pasal sini. okey. Di sini kau enggak boleh. Saya saja boleh. Itulah sebenarnya. Masalah kalau macam dalam mana? itu susah sikit. Ya, mana Oke, mau kasih kamu orang dokter ini spotting sangat dan Ya. banyak info, banyak ilmu yang kita dapat dari dia dan juga Azira. Jadi semoga semua dapat geng? dapat manfaat. Dapat manfaat dari Tapi situ. sebelum itu loh ya, geng, kita mau tanya juga, Oke, mungkin ada talian kalau berhubung dengan dokter. Yes. Bolehkah berhubung telepon tanya? Mungkin ada Yang cara penting-penting berhubung. saja lah, Yang kan. penting-penting. Kalau yang mengurat tuh enggak payahlah. Alright, Bagus sama untuk kita. sebenarnya kalau bagi saya, kalau anda mau menghubungi ataupun mau mengikuti saya, boleh mengikuti saya di laman Facebook, Instagram dan Twitter saya lah. Saya ada Facebook saya atas nama Wan Sherhan. Wan Sherhan. Yes, dan boleh Kami follow. friend tau. Ya, boleh follow saya di Instagram saya Wan Sherhan Rapat. Lepas tu Twitter pun Wan Sherhan. Nah, dia tiada spacing lah. Saya rasa itu adalah tempat-tempat yang boleh kita ikut lah. Jadi Social jangan media. pandai-pandai WhatsApp dokter di Instagram atau di Facebook lah. Ya. Oke? Ingat hashtag saya yang saya selalu pakai insan biasa. Insan biasa. Oke, kita mau tanya Zira. Zira mau Ada macam mana? Facebook, ada social media.
saya prefer close lah sebab saya memang tidak ada Facebook. Oh tidak. Saya cuma ada Jadi Instagram bagus saja. kita face to face ya kalau gitu kan. Ya. Seven. Dia suka old fashion way, Bah. Ya. Old fashion. Ya. Oke. Oh, Saya cuma Instagram ada tidak? Instagram sajalah Azira Arbi, AZIRARBI lah, sambung itu saja. Oke. Alright, ada Insta. Jadi kalau mau di dalam tuh ada kena post yang benda-benda yang bermanfaat ke apa semua. Tidak ada, saya lebih prefer untuk Personal. diri sendiri lah. So Oh, oke. kalau mau follow Alright. better follow Dr. Wan Syah lah. Yes, Ya. oke. Dan yalah kita kalau begitu kita mintalah pesanan terakhir dapat Dr. Wan dulu lah. Lepas itu baru baru Azira. Azira untuk kita punya penonton yang berkait dengan kesehatan lah, silakan. Yes, silakan. So, okay, alright. Pesanan saya dalam keadaan sekarang kita harus menerima kita kena hidup dalam keadaan norma baru. Kita sentiasa berjaga-jaga. So selain itu jagalah penjarakan fizikal, physical distancing. Kita elakkan daripada tempat-tempat yang sesak, elakkan keluar ke tempat yang tidak sepatutnya. Tetapi kita harus sedar yang kita tetap kena jalankan kehidupan kita. So this is a new normal yang baru. Dan dari segi kesihatan pula dalam masa yang sama kita terlampau concentrate dengan COVID. Jangan lupa aspek-aspek yang lain jugalah. Yeah. So itu. Oke, dari Azira pula macam mana? Dari saya pula seperti dokter juga lah, kita hidup di norma-norma baru. Jadi kita perlu jagalah sentiasa pakai mask, jalan. Satu lagi untuk yang datang pergi hospital, satulah permintaan saya, tolonglah jujur. Sebab beberapa kebelakangan ini kami ada masalah dengan kejujuran orang. Kenapa kau tunjuk saya masalah kejujuran? Dokter tidak jujur. Dokter tidak jujur nih kalau begini kau tidak. Sebenarnya saya sebab jujur. Baru-baru ini kami punya staf begitu ramai di kuarantin karena tidak jujur. Oh, ya. So saya harap dia tidak tolonglah- mengaku. Ya, Oke. tolonglah jujur apapun kami terima. Jaga kesehatan masing-masing juga lah. Ya. Yang penting itulah, jujurlah. Oke, pesanan terakhir untuk anak-anak kita. Lagi. Enggak, oke gura-gura Azira. Oke, oke dokter nanti sama Azira nanti akan balik dan boleh tidur dengan Lena dan Yes. tapi saya akan susah hati, geng, Pasal? memikirkan dia. Jadi saya macam mana? Kau dokter. Jadi apapun terima kasih kepada Dr. Wan Syarhan dan juga staff nurse Azira karena Yes. sudi bertandang di sini untuk sama-sama berkongsi ilmu kepada kita semua. Ya, dan terima kasih juga di atas semangat yang sangat sporting daripada dokter dan juga staff nurse kita. Betul. Nasihat-nasihat yang bermakna untuk kita semua. Ya. Oke, terima kasih dan teruskan bersama kami di On TV ada saja dan jangan lupa like Facebook page On TV, jangan lupa subscribe channel On TV. Ada-ada saja. Bye. Hai, saya Tomatik. Jangan kamu sama sekali lupa kasih base dia orang punya like, dia orang punya page On TV dan jangan lupa subscribe YouTube channel On TV sekarang. Jangan kasih lama sekarang ini. Tekan sekarang.